Para muhibbin rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Kemudian perkara yang mendorong Anda untuk tidak mencari-cari apa yang tidak ada dan membagikan apa yang telah terkumpul serta dapat memudahkannya ialah mengingat cacat dan celak dunia. Artinya, bagaimana caranya supaya kita bisa zuhud, bersifat zuhud di dalam menghadapi dunia ini. Caranya adalah mengetahui, memperdalam dan mengingat-ingat tentang celak dan cacatnya ini dunia. Para ulama dalam hal ini telah banyak menerangkan cara-cara itu. Di antaranya kata sebagian ulama, aku meninggalkan kepentingan dunia lantaran sedikit manfaatnya dan banyak kepayahannya. Yang kedua, cepat kerusakannya. Yang ketiga, dan kehinaan orang yang mempunyainya. Nah, ini pendapat sebagian ulama, satu cara untuk mendinginkan hati terhadap gemilau duniawi ini. Pertama, manfaatnya dibanding dengan mudaratnya lebih banyak mudaratnya. Nyamannya dibanding susah payahnya lebih banyak susah payahnya. Yang kedua, bagaimanapun kuatnya itu dunia, tetap dikatakan cepat kerusakannya. Dan hinanya orang-orang yang mengumpul atau mencari dunia itu. Di mana tandanya kehinaan orang-orang yang mencari dunia itu? Tandanya adalah manusia itu tidak suka disebut hubbud dunia. Manusia kada suka disebut orang hubbud dunia, cinta dunia, walaupun dia sebenarnya hubbud dunia. Nah, ini salah satu tanda kehinaan dunia. Orang kada hakun begalar hubbud dunia, walaupun inya ahli dunia, walaupun inya banyak mencari mengumpul dunia, tapi diperadakan hubbud dunia inya keberatan. Nah, itu salah satu tanda bahwa dunia itu adalah hina. Lain hal dengan akhirat. Setiap orang suka dikatakan sebagai pecinta akhirat, walaupun dia bukan pecinta akhirat, tapi dikatakan bahwa orang tuh cinta akhirat, senang hatinya. Kenapa? Karena kemuliaan akhirat itu. Imam Ghazali berkata, guruku ujar Sidin Abu Bakar Al-Warraq berkata, perkataan ini benar.
perkataan yang tadi itu bujur, bahwa dunia itu banyak susahnya daripada nyamannya, cepat rusaknya, dan hinanya orang-orang yang mencari dan mengumpulkannya. Tetapi perkataan ini berbau cinta dunia yang semerbak. Tetapi Yazidin, perkataan tadi ada baunya cinta dunia. Di mana baunya cinta dunia itu? Pertama, dunia itu dianggap banyak mudaratnya daripada manfaat. Nah, seandainya dunia itu banyak manfaat dari mudarat, ini kada zuhud lawan dunia. Andai kata dunia itu kada cepat rusak, dia kada zuhud dengan dunia. Nah, jadi perkataan tadi bujur tapi ada mengandung bau hubud dunianya. Sebab orang yang mengeluhkan terpisahnya satu perkara tentu merasa suka bila bertemu dengan perkara itu. Orang yang mengeluhkan terpisahnya satu perkara, kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Nah, bila kita bertemu dapat sesuatu yang hilang itu, otomatis kita merasa suka. Dan barang siapa meninggalkan satu perkara karena adanya orang lain yang memiliki perkara itu, maka ia pasti senang seandainya memiliki perkara itu sendirian. Kalau kita meninggalkan dunia, kita kada suka dengan dunia karena kebanyakan pecintanya. Berebut-rebut bakalah aku. Nah, jakanya kada berebut bisa kada bakalahnya. Barang siapa meninggalkan satu perkara karena adanya orang lain yang memiliki perkara itu, maka ia pasti senang seandainya memiliki perkara itu sendirian. Jadi kalau kita misal, kenapa ikam zuhud lawan dunia, kenapa engkau benci lawan dunia, dijawabnya misalnya kebanyakan yang berebut, jadi bakalah aku, nah itu lain zuhud ngarannya. Sebabnya apa? Andai kata kada berebut, inya umpat juga mengambil dunia itu. Jadi perkataan yang sempurna dalam menuturkan cacat dunia adalah apa yang diucapkan oleh guruku. Kayak apa caranya supaya kita ini bisa dengan mudah memandang dunia itu sesuatu yang membahayakan kita. Bagaimana caranya supaya kita nyaman memandang dunia itu sesuatu yang mencelakakan kita? Nah, caranya adalah dunia itu musuh Allah Azza wa Jal. Kenapa dunia itu musuh Allah? Karena dunia ini selalu menghalang-halangi orang berbuat ibadah. Jadi Allah marah dengan dunia itu. Dunia itu musuh Allah Azza wa Jal. Sebab apa? Menghalangi orang untuk mengingat Allah, menghalangi orang untuk berbuat kebaikan, menghalangi orang untuk berbuat menuntut ilmu. Jadi Allah musuh dan engkau mencintainya. Nah, kalau kita mencintai musuh Allah, berarti kita bertentangan dengan Allah. Kalau kita mengawani yang dimusuhi Allah, berarti kita melawan kepada Allah. Padahal barang siapa mencintai seseorang, tentu ia membenci musuh orang yang dicintai itu. Nah, barang siapa mencintai seseorang, tentu ia membenci musuh orang yang dicintai itu.
Kalau kita mencintai Allah, berarti kita mesti mencintai apa-apa yang dicintai Allah dan memusuhi apa yang dimusuhi oleh Allah. Maka itu logikanya. Kalau kita cinta kepada Allah, kita mesti mencintai apa-apa yang dicintai Allah dan memusuhi apa-apa yang dimusuhi oleh Allah. Sedangkan dunia adalah musuh Allah. Kenapa tadi maka musuh? Karena menghalangi orang untuk ingat kepada Allah, menghalangi orang untuk ingat kepada kematian, menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Jadi dunia itu hakikatnya adalah sesuatu yang mengganggu hubungan baik kita dengan Allah. Itu ngaran dunia. Apakah? Bila mengganggu hubungan kita dengan Allah, itu ngarannya dunia. Macam-macam pengertian dunia itu ada. Dipandang dari satu sisi, dunia itu maqablal maut, sesuatu yang sebelum mati. Ada pengertian dunia, bisa juga itu. Tapi yang dimaksud di dalam bab ini kita mesti zuhud dengan dunia. Artinya apa? Kita zuhud dengan sesuatu yang mengganggu hubungan baik kita dengan Allah. Mengapakah? Manusiakah? Bendakah? Bila merusak, mengganggu hubungan kita dengan Allah, itu ngarannya adalah dunia. Asalnya kita mengaji, menuntut ilmu, bagus. Sembahyang rutin, bagus. Membaca Al-Quran tiap hari, bagus. Membaca salawat, membaca zikir dan sebagainya, silaturahmi, menghubungi keluarga, bagus jalannya. Berarti kita sudah ada hubungan baik dengan Allah. Nah kemudian satu hari kita dapat satu pekerjaan. Apakah pekerjaannya? Nah dengan pekerjaan yang kita dapat ini, dengan sebab gawian yang kita dapat ini, kita jadi terganggu melakukan hal-hal yang baik tadi. Nang dulunya berzikir 1000, wah ini kada kaubar lagi 1000. Nang dulunya sembahyang 5 waktu bagus tepat, kada kaubar lagi, kadang-kadang tak keluar waktunya. Nang dahulu menuntut ilmu bagus, sekarang jadi kada karuan. Nah berarti pekerjaan sesuatu itu ngarannya mengganggu tadi disebut dunia. Nah itu yang kita disuruh zuhud daripadanya, benci daripadanya itu, karena itu musuh Allah. Jadi artinya bukan segala benda, segala sesuatu nang mesti kita zuhud, kada. Nang mesti kita zuhud itu benda-benda atau orang-orang nang mengganggu kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik mengganggu banyaknya ibadah, mengganggu kuantitas ibadah, atau mengganggu kualitas ibadah. Umpamanya kita sehari zikir la ilaha illallah 1000, salawat 1000, tasbih 1000, Quran sajus, sembahyang 5 waktu bagus, sebagainya bagus. Lalu kita dapat sesuatu barang atau duit atau pekerjaan, dapat itu, amalan tetap kawat terlaksana, zikir 1000 tetap, salawat 1000 tetap, tasbih tetap 1000, baca Quran tetap sajus sehari, menuntut ilmu tetap kayak biasa, tapi kualitasnya menurun. Dulu 1000 tuh khusyuk membaca, sekarang selawas dapat pekerjaan nih banyak ancap membaca yang 1000 menuntungakan. Nah itu kualitas ibadah ngarannya terganggu. Nah itu pun kita disuruh zuhud dengan pekerjaan atau benda atau barang tadi. Nah itu maksudnya zuhud ini.